sesi tanya jawab. Nah, jadi boleh dicatat dulu apa yang mau ditanyakan. Nanti kalau saya bisa jawab di kesempatan saat ini, saya jawab. Nah, sekarang silahkan yang mau nutup kameranya silahkan ditutup ya. Saya mau buka slide saya. Oke. Bagaimana slide saya sudah muncul belum? Sudah ya? Sudah Pak. Oke. Sudah Pak. Sekarang biar nggak ada ini, mic-nya udah mati semua ya, cuma mic saya aja yang hidup supaya kita bisa dengar dengan fokus dulu. Nah, saya akan berikan yang namanya pengayaan kuliah manajemen ya di sesi keempat ini. Hubungannya adalah supaya kamu juga bisa mengerti sebenarnya makalah yang disuruh Pak Faru nulis itu seperti apa sih maunya gitu. Saya punya ide, tapi kadang-kadang saya susah menuangkannya. Nah, jadi kunci dari makalah itu, kunci yang pertama kamu harus punya, ya ini perlu dicatat nih, kunci. Ada masalah yang ingin kamu temukan jawabannya, ya. Jadi, ada masalah yang ingin kamu temukan jawabannya. Kalau kita nggak punya masalah yang ingin kita temukan jawabannya, ya kita nggak bisa bikin makalah. Ya, itu pertama dulu, kunci. Makalah. Nah, contohnya masalah yang ingin kita temukan. Bagaimana ya mengelola, atau kalau saya sebagai seorang manajer, saya punya tim atau anggotanya adalah generasi Z yang hobinya main game dan hobinya dengan gadget. Apakah saya dalam memimpin mereka harus pakai gaya apa? Nah, itu suatu masalah ya. Berikut lagi masalah lain, misalnya gini. Kamu adalah anak muda, katakanlah generasi Y. Tapi kamu anak buahnya itu adalah generasi X yang lebih tua dari kamu. Nah, itu akan menimbulkan masalah lagi. Bagaimana ya saya memimpin atau mengelola atau memanage tim-tim di bawah saya yang orangnya sudah di atas saya usianya. Oke, masalah kan dia? Apalagi masalah yang lain. Kamu bekerja di sebuah perusahaan, kebetulan kamu dapat tim di lapangan, dan orang-orang atau staf-staf kamu tuh orang yang pendidikannya maksimum SMA, ya, berarti kita anggap itu pendidikannya middle low, ya. Masalah lagi, bagaimana ya saya mengelola atau memanage orang-orang yang kapasitas pendidikannya middle low. Nah, itu adalah contoh-contoh masalah, ya. Nah, di kepala kamu masing-masing pasti sekarang punya masalah dan gali masalah itu. Nah, masalah itulah yang diangkat dalam sebuah paper, ya. Nah, di sini saya mengangkat topiknya, ya. Topiknya adalah tentang revolusi industri. Apa itu revolusi industri? Ya, kita tahu zaman ini berubah dari waktu ke waktu, ya. Kamu lahir mungkin rata-rata di tahun 2000-an ya, 2000-an lahirnya. Kamu udah masuk ke generasi apa tuh? Generasi Z atau generasi Alpha? Saya ntar nggak update tuh. Kayaknya generasi Z deh. Kita sekarang ini masuk di revolusi industri ke-4.0. Nah, sebelum saya terangkan revolusi industri 4.0, saya terangkan dulu yang revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 itu terjadinya perubahan dalam orang melakukan produksi dari tenaga manusia dan tenaga hewan ke tenaga mesin, ya. Kalau kamu lihat film-film klasik ya, film-film klasik tahun-tahun 1800-an atau 1900-an, itu kan orang kalau bepergian pakai kuda gitu ya. Terus orang kalau memproduksi kopi atau menggiling kopi pakai tenaga manusia. Jadi sebelum industri 1.0 ini, semua produksi digerakkan oleh tenaga manusia dan hewan, ya. Nah, kemudian ditemukannya mesin uap ya oleh James Watt kalau nggak salah ya, itu merubah tata kelola industri. Banyak tenaga hewan
dan manusia yang digantikan menjadi sekarang tenaga mesin, ya. Orang mulai menemukan mobil, orang mulai menemukan mesin untuk pengolah produksi. Nah, di situ terjadi gejolak atau apa namanya, revolusi industri di Prancis, gitu ya. Terjadi orang banyak protes. Kenapa? Karena banyak orang kehilangan pekerjaan akibat digantikan oleh mesin. Ya, banyak orang kehilangan pekerjaan, atau kalau orang yang mau bekerja itu harus mau dibayar dengan upah yang rendah. Ya, itulah yang terjadi. Maka disebut dengan revolusi industri. Ya, di sini terjadi penghematan biaya secara besar-besaran dari perusahaan. Karena apa? Mengalihkan ke tenaga mesin. Nah, ilmu berkembang, ya, pengetahuan manusia berkembang, muncul, nah, manajemen munculnya di revolusi industri 2.0, ya. Itu ilmu manajemen mulai lahir. Jadi di sini mulai orang memikirkan bagaimana kita membuat produksi skala besar, ya, mass production. Kalau kita berproduksinya skala kecil, kita akan rugi. Nah, makanya supaya kita untung, maka kita harus berproduksi skala besar. Muncullah yang namanya garis lini assembly, ya, garis perakitan. Kalau kamu lihat tuh di pabrik-pabrik ada orang berbaris dan masing-masing barisan mengerjakan pekerjaan yang berbeda, itu namanya assembly line, ya, jalur produksi, di mana satu-satu orang, masing-masing orang punya tugas yang spesifik. Ada yang khusus nancepin baut aja, ada yang khusus ngencengin baut, ada yang khusus masukin ke kardus, gitu ya. Jadi itu disebut dengan assembly line. Dan di situ juga mulai ditemukannya di industri 2.0 ini adalah ditemukannya energi listrik. Sebelumnya pakai energi batu bara, gitu ya. Jadi orang mengerjakannya itu pakai, ditemukannya listrik ini membuat produksi akan semakin banyak, ya, mass production, arahnya seperti itu. Nah, kita lihat ikon di bawahnya itu seperti pabrik, ya, ada barang-barang kotak-kotak di atasnya, dan itu ban berjalan. Dia berjalan, nah orang melakukan produksi di situ. Nah, di sini juga muncul ilmu baru, yaitu ilmu manajemen produksi, manajemen rantai pasok, ya, manajemen sumber daya manusia, ya. Jadi yang industri 1.0 itu orang belum mengenal manajemen. Nah, di sini baru orang mengenal manajemen di industri 2.0. Kemudian zaman maju lagi, ya, muncul apa namanya, komputer. Komputer ini di tahun 1960-an lah mulai dikenal orang. Dengan adanya komputer, manusia semakin terbantukan lagi pekerjaannya. Dengan apa? Sistem otomatisasi, otomatis. Pekerjaan bisa dilakukan, perintah bisa dijalankan lewat komputer. Kapan mematikan mesin, komputer perintahnya dimasukkan lewat komputer, dan kapan mesin bekerja, itu mulai dimasukkan juga dengan sistem komputer. Kemudian berkembang lagi, masih di industri 3.0, muncul namanya robotik, ya, robotik. Jadi kalau kamu lihat di perusahaan mobil itu ada tangan robot ngangkat mobil, terus taruh kemana. Nah, itu namanya sistem robotik, ya, mekanistik. Alat-alat elektronik berkembang dengan cepat, ya, alat komunikasi, alat-alat fotokopi. Nah, itu di situ berkembang dengan cepat. Kenapa berkembang dengan cepat? Karena di situ sudah ditemukan listrik, ya. Jadi alat elektronik berkembang dengan luas. Nah, lanjut. Jadi satu itu terobosannya adalah mesin uap, dua itu terobosannya adalah garis produksi, lini produksi, tiga itu yang membuat inovasi adalah komputer. Nah, di industri 4.0, apa yang membuat inovasi jadi terjadi revolusi? Yaitu internet, ya. Internet ini menghasilkan revolusi industri keempat, ya. Apa kelebihan internet? Muncul cyber physical system. Kamu sekarang kalau dengerin musik nggak harus lewat USB atau kaset yang kamu putar, kan? Kamu lewat musik, lewat Spotify, di mana filenya? Filenya di awan, di cloud. Cyber physical system, ya.
Kamu nonton film, apakah harus sewa VCD-nya? Enggak. Tinggal masuk ke Netflix, lihat film yang kamu mau. Tinggal bayar. Berapa per use ya. Tinggal dibayar. Apalagi Internet of Things ya. Internet of Things itu apa? Artinya perangkat-perangkat ini sudah terhubung dengan internet. Jadi perangkat-perangkat ini bisa berjalan, bisa bekerja tanpa campur tangan manusia ya. Jadi sudah otomatis ya. Contohnya gini, kalau kamu pesan makanan di GrabFood, kamu kan dengan mudah mendeteksi di mana posisinya pengantar makanan itu sekarang lewat yang namanya GPS. Nah ini HP kamu terhubung sama HP driver Gojek, terhubung sama pemilik restoran ya yang mengolah makanan kamu, terhubung sama perusahaan Gojeknya. Yang terhubung adalah HP-nya. Dan kamu diinformasikan langsung tanpa harus kamu minta, oh makanan Anda sampai di sini, sampai di sini, sampai di sini. Nah, itulah industri 4.0. Nah, nanti ada industri 5.0 nggak? Ada ya, industri 5.0 cuma belum ketahuan. Kemungkinan industri 5.0 itu yang membuat revolusi nanti adalah blockchain, tapi belum pasti ya. Blockchain ini bisa jadi fenomenal atau enggak ya. Apa itu blockchain? Jangan sekarang dibahas, nanti kamu bingung. Nah, jadi di Industrial Revolution 4.0 ini kita sudah mengenal namanya cyber security ya, cloud computing, mobile teknologi. Bayangkan sekarang kamu kalau nggak bawa HP sehari, bingung mau ngapain kan? HP ini sudah jadi separuh hidup kita ya. Semua informasi ada di HP kita. Bahkan kalau mengajukan pinjaman pun sekarang para peminjam uang itu ya, para yang meminjamkan itu bisa melihat orang ini bisa dipercaya atau enggak lewat dari sosial medianya ya. Karena sosial media itu merekam secara langsung, merekam aktivitas kita. Kita ini orangnya bekerja apa enggak? Kita ini punya penghasilan apa enggak? Itu ketahuan dari ininya, dari profil picture atau dari gambar-gambar yang dipostingnya. Kalau kamu suka posting, wah setiap minggu liburan, setiap minggu ke kafe ya, atau bahkan bukan setiap hari ke kafe, orang si peminjam akan bisa melihat, oh ini berarti punya penghasilan, penghasilannya berarti cukup. Nah, dikasihlah pinjaman. Ya. Kemudian apa lagi? Ada hubungannya machine to machine. Ya. Mesin sama mesin bisa berkomunikasi akibat dari adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kemudian ada 3D printing. Ya. Kamu bisa bikin sepatu dari print. Ya. Tinggal kasih gambarnya, dicetak di antar sepatunya jadi 3D printing. Kemudian ada robotik, ya, big data, ya, banyak lah macam-macam. Nanti kalau ngambil IT ini akan belajar semua ya. Nah, tapi kita di studi manajemen, tapi inilah yang membuat revolusi industri 4.0 ini semakin ngeri kalau kita lihat. Semakin ngeri ke depannya gimana? Bagaimana nasib kita para pekerja manusia ini masih bisa terpakai nggak kira-kira di masa depan? Nah, itulah yang menjadi masalah yang saya ambil ya dalam topik pertemuan ini. Gimana nih tantangan manajemen dalam menghadapi manajemen perusahaan di era revolusi 4.0? Karena udah berbeda ya. Kalau dulu yang kita manage adalah orang, nah sekarang yang di-manage bukan hanya orang, tapi juga dunia cyber yang kita manage. Berikutnya, nah sekarang ada istilah namanya startup, ya, startup. Apa itu startup? Startup itu perusahaan yang ngetren di zaman sekarang. Startup itu banyak menghasilkan produk-produk inovatif. Gojek, Traveloka, Shopee, ya, Tokopedia, itulah bentuk-bentuk startup. Dan inilah model-model bisnis di industri 4.0 ini. Startup ini kuncinya apa? Sini, kreativitas, ya. Kreativitas dari seseorang dalam menggali kebutuhan konsumen. Nah, ini tantangannya. Leadership challenge, ya. Tantangan kepemimpinan. Kebutuhan kepemimpinan berubah, ya.
Berubahnya bagaimana? Berubah karena adanya globalisasi yang membuat pekerjaan seorang manajer semakin kompleks, ya. Bisa jadi kita bukan hanya mengelola tim yang senegara, tapi bisa beda negara, lintas negara gitu. Bisa jadi kita memimpin orang yang berbeda disiplin ilmu, ya. Atau bisa jadi kita berkomunikasi atau mengelola yang bukan orang, ya. Umpamanya mesin-mesin, artificial intelligence, itu kan butuh dikelola juga sebenarnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan tantangan manajemen yang semakin kompleks, ya. Menurut Jack Welch, ya, apa ini penyebabnya? Yaitu perkembangan teknologi dan globalisasi mengubah kepemimpinan, ya, menjadi lebih kompleks. Makanya apa? Kita tidak bisa menggunakan teknik-teknik kepemimpinan yang sudah lama atau western teknik. Jadi butuh kepemimpinan yang model baru. Nah, seperti apa yang model baru itu? Nah, poin kedua dalam membuat suatu makalah, tadi poin pertama kita punya masalah. Poin kedua dalam membuat makalah adalah kita harus menggunakan teori dalam menjawabnya. Nah, jadi pastikan nanti di makalah kalian, di bab 2-nya isinya adalah teori. Bab 1 isinya adalah pengutaraan atau pemaparan masalah yang kamu hadapi. Ya. Nah, itu harus harus spesifik masalahnya. Kamu boleh ceritanya dari umum ke khusus, spesifik. Sehingga nanti ketemulah rumusan masalahnya apa. Ya. Rumusan masalahnya boleh kamu ambil yang ini. Bagaimana ya tantangan manajemen di era industri 4.0? Kepemimpinan model apa yang dibutuhkan? Nah, oke. Masuk ke bab 2-nya adalah kita memaparkan kerangka teori. Nah, teori-teori apa yang bisa kita gunakan? Ya, banyak teori. Teori itu kalau disebut satu-satu bukan cuma 5 atau 6, tapi teori itu ada ratusan, ya. Teori manajemen itu ada ratusan. Tapi jangan pusing sama teori yang ratusan itu, ya kita pakai teori-teori yang umum aja, ya. Yang umum yang ada di buku. Nah, ini problem statement-nya, ya. Bagaimana gaya manajemen yang paling tepat di industri 4.0, ya. Jelas ya, ini ya. Jadi maksud saya itu kamu buat makalah, masing-masing kamu pasti akan punya sudut pandang sendiri dalam dalam menjawab problem statement ini. Problem statement nggak apa-apa sama, boleh, tapi sudut pandang analisis pastinya berbeda, ya. Sudut pandang dari masing-masing orang pasti berbeda-beda. Atau kamu mau buat problem statement yang lain, silahkan, ya. Sampai sini ada yang tanya dulu nggak? Silahkan, sebelum saya lanjut. Ada yang tanya? Oke, lanjut ya. Berarti jelas semua nih. Nah, kita masuk ke apa itu manajer, apa itu leader. Nah, ini sejalan dengan yang kita bahas. Sebenarnya manajer sama leader itu sama nggak sih, Pak? Saya bilang ya manajer itu seorang leader, ya tapi leader itu juga seorang manajer. Cuman apa bedanya? Manajer dia harus melakukan planning, organizing, leading, dan controlling. Nah, leadership ini penting untuk kesuksesan seorang manajer, ya. Jadi seorang manajer harus punya kemampuan memimpin ideal, dan seorang leader harus punya kemampuan manajerial, harusnya seperti itu. Jadi sebenarnya manajer dan leader ini dua hal yang sama tapi berbeda dalam konteksnya, ya. Kalau manajer itu yang ditekankan adalah dia harus melakukan planning, organizing, leading, dan controlling. Kalau leader ini kadang-kadang ada leader yang nggak punya kemampuan
manajerial. Jadi dia punya leadership, tapi dia nggak punya kemampuan manajerial. Akhirnya dia apa? Dia angkat seperti ini negara dengan sistem kerajaan. Kan ada rajanya tuh. Rajanya kan istilahnya leadershipnya gitu ya. Nah, siapa yang jadi manajernya? Perdana Menterinya yang merencanakan, mengorganize, dan mengkontrol. Ya. Nah, leadingnya tetap dia gitu. Nah, jadi sebenarnya manajer ini ada saling mengisi satu sama lain. Ya. A good leader have to has managerial skill. Itu dia. Nah, a good manager juga harus punya kemampuan memimpin yang baik. Tapi konsepnya secara konsep berbeda, manajer dengan leader. Nah, contohnya kita lihat manajer itu bisa jadi sebuah leader tanpa harus menjadi leader yang sebenarnya, ya. Ini agak bingung nih, maksudnya apa ini? Ada seorang, kita punya atasan di kantor, manajer kita, tapi kita nggak mau dipimpin oleh dia, ya. Kita lebih cenderung suka sama teman sejawat kita. Jadi kita lebih nurut sama ajakan atau ide dari teman sejawat kita, dari atasan kita. Berarti apa tuh? Manajer kita itu tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Justru kita lebih mendengarkan omongan orang yang sejajar dengan kita, ya. Kita bisa lihat banyak nih terjadi kasus di perusahaan-perusahaan di mana manajer yang tidak dipercaya oleh anak buahnya atau manajer yang tidak didukung oleh anak buahnya, ya. Nah, contohnya di Apple ini Steve Jobs itu dia punya leadership yang tinggi sekali, bagus, ya. Tapi dia miskin kemampuan manajerial. Nah, Chief Operating Officer-nya Tim Cook, ya, yang justru punya kemampuan leadership dan dia juga kemampuan manajerial. Nah, satu sisi ada juga orang yang dia mempunyai sikap seperti seorang pemimpin, tapi dia bukan pemimpin sebenarnya, ya. Kalau boleh kita lihat di video yang saya tampilkan, ini adalah si William, ya. William itu kan orang biasa, dia bukan seorang pemimpin, tapi kenapa dia lebih didengar oleh pasukan-pasukan lainnya? Jadi William itu dia punya kemampuan leadership, ya. William punya kemampuan leadership dan William itu bisa menggerakkan orang-orang yang bukan anak buahnya. Malah justru pimpinan mereka sendiri nggak bisa menggerakkan anak buahnya. Nah, pimpinan mereka itu kita sebut dengan manajer yang tidak punya leadership. Nah, si William adalah seorang leader, tapi yang bukan berperan sebagai leader. Kita sebutnya dengan informal leader, pemimpin informal. Ya, biasanya kalau kalian kalau inilah, kalau dalam suatu grup kan pasti ada ketuanya tuh. Tapi kadang-kadang kita nggak respect sama ketuanya, kita respect sama orang lain yang di dalam grup itu yang lebih kita dengarkan omongannya, yang lebih kita patuhi omongannya. Itu pasti ada dalam sebuah grup, ya. Nah, jadi orang-orang ini sering menggunakan istilah manajer dan leader ini bergantian, ya. Namun sebenarnya antara manajer dan leader itu berbeda, ya. Jadi sekarang kamu udah bisa punya pandangan, ya, manajer dan leader itu bedanya di mana? Kalau leader itu dia punya visi ke depan dan bisa memotivasi orang-orang, ya, itu yang utama. Kalau manajer, dia bisa melakukan planning, dia bisa melakukan organizing, dan dia bisa melakukan controlling. Nah, ketika manajer dan leadership bergabung, itulah yang paling bagus, seperti itu. Nah, berikutnya ada 4 teori besar dalam leadership, ya. Ini saya gambarkan teori besarnya. Ada trait, ada behavioral, ada situational, dan contemporary. Bisa lihat di buku kalian masing-masing. Trait itu dia mengacu kepada personal trait dan karakteristik. Nah, seperti apa? Nanti kita lihat. Kalau behavioral itu dia menganut perilaku seorang pemimpin, ya. Dia terdiri, kalau seorang trait itu dia harus punya personal trait dan karakteristik, ya. Kalau behavioral dia memasukkan unsur trait
unsur skill dan unsur behavior. Nah, kemudian ada yang teori of leadership-nya yang situasional. Nah, di sini dia menggunakan dalam memimpin dia menggunakan memandang situasi-situasi mana yang bisa dilakukan atau mana yang bisa dilakukan untuk sebuah kondisi atau kasus-kasus tertentu, ya. Nah, yang berikutnya ada contemporary teori. Nah, di sini ada yang dibutuhkan adalah interaksi antar anggota dan pemimpin, menginspirasi dan mensupport. Nah, ini perlu diingat ya, ada 4 teori besar: trait, behavioral, ya, kemudian contemporary dan situational. Nah, ada nanya, Pak, dari antara 4 itu mana yang paling bagus? Nggak ada yang paling bagus, semuanya punya keunggulan masing-masing, ya. Kalau seseorang ada yang cenderung lebih mengacu kepada trait. Oh, buat saya pemimpin itu yang trait ini yang bagus. Tidak ada masalah. Oh, saya yang paling bagus pemimpinnya adalah yang situasional. Ya, bebas. Jadi ini bukan masalah inferior atau superior, ya. Jadi di antara 4 teori ini semuanya sejajar dan semuanya memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Nah, kita lihat yang trait leadership, ya. Trait ini seperti apa? Trait leadership ini adalah pemahaman orang terhadap kepemimpinan di yang paling lama, ya. Yang paling lama orang menganggap seperti itulah kepemimpinan, ya. Jadi pemimpin itu dilahirkan, bukan karena dibuat. Jadi seseorang itu menjadi pemimpin anugerah. Kalau contohnya adalah ya raja gitu ya, atau dari lahirnya dia udah punya bakat-bakat kepemimpinan. Jadi kalau orang ingin jadi pemimpin itu nggak bisa dengan belajar atau latihan, nggak bisa kalau menurut pemahaman dari teori ini. Jadi leader are born, ya. Nah, tapi ternyata dalam bisnis sekarang nggak semua tuh orang yang jadi pemimpin punya bakat lahir, ternyata bisa juga. Nah, hasil riset membuktikan bahwa nggak selalu harus seperti itu. Nah, jadi dari sisi trait ini orang udah merubah paradigmanya, ya. Oh, berarti pemimpin itu bukan karena bakat. Pemimpin itu bisa karena proses, ya. Proses yang dijalani dalam hidupnya selama ini. Nah, ada berapa trait yang diidentifikasi agar orang bisa menjadi pemimpin? Itu diidentifikasikan oleh Giseli, ya. Yang pertama, dia punya kemampuan supervisi, ya. Dia punya kemampuan mengawasi, ya. Mengawasi apa? Pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain, ya. Oke, yang kedua, dia harus berorientasi kepada prestasi, ya. Dia nggak mau punya hasil yang biasa-biasa aja. Jadi dia harus meraih prestasi yang bagus. Yang ketiga, dia harus cerdas atau smart, ya, atau intelligence, ya. Dia harus pintar. Dan yang keempat, dia harus bisa mengambil keputusan. Nah, percuma kalau pemimpin nggak bisa mengambil keputusan, ya nggak bisa jadi pemimpin. Jadi dia harus punya keberanian dalam mengambil keputusan. Yang kelima, yakin terhadap diri sendiri. Jadi nggak ragu-ragu mau ambil keputusan, tanya lu, menurut lu bener nggak? Menurut lu bener nggak? Nah, itu namanya nggak self assurance, ya. Jadi seorang pemimpin itu harus punya kemampuan kepercayaan diri yang tinggi. Yang keenam, ini dia harus orang yang inisiatif, bukan yang aktif. Inisiatifnya maksudnya bekerja tanpa harus menunggu perintah, tapi dia bisa melihat kebutuhan orang lain, ya. Seperti video itu, ya, William Wallace dia punya inisiatif menggerakkan pasukan. Sebenarnya dia nggak punya kepentingan, terserah mau perang atau enggak, itu bukan urusan saya, itu urusan si pemimpinnya. Tapi dia punya inisiatif, dia melihat apa? Oh, ini saya punya andil, saya harus bisa menggerakkan mereka supaya mereka mau berperang, seperti itu, ya. Jadi ada 6 trait yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, yang behavioral, kita berubah ke teori kedua, yaitu behavioral. Behavioral itu terbagi 3 kategori lagi. Ada basic leadership, ada
two-dimensional leadership style dan ada leadership grid, ya. Nah, basic leadership ini nanti ada lagi bagiannya. Ada autokratis atau otoriter, ada demokratis, dan ada laissez-faire. Saya terangkan satu-satu. Autokratis itu pemimpin yang tangan besi, ya. Kalau kita lihat contohnya Kim Jong Un, nah dia pemimpin yang autokratis. Ya. Kalau kita sebut dengan bahasa ini adalah otoriter. Semua keputusan adalah dari saya. Bawahan nggak boleh ambil keputusan. Bawahan nggak boleh kasih ide, ya. Bawahan harus ikut apa keputusan saya. Itu yang autokratis. Ada kelebihannya? Ada. Kelebihannya apa? Tim jadi kuat biasanya. Tapi bawahan itu biasanya melakukannya dengan terpaksa. Tapi timnya solid. Ya. Kemudian ada yang demokratis. Demokratis itu berarti pemimpin yang mengambil aspirasi dari bawahan. Tapi bukan berarti dia nggak tegas, ya. Dia melihat apa suara yang paling banyak dari bawah dan dia akomodir, baru dia ambil keputusan. Nah ini jadi dia kalau kita ibaratkan dalam sebuah sumbu, yang autokratis itu di sumbu kanan, yang demokratis itu di sumbu kiri, ya, sumbu kiri. Kemudian ada yang bukan autokratis dan bukan demokratik, namanya yang laissez-faire, ya. Laissez-faire ini yang seperti apa? Pemimpin yang masa bodoh, ya, bodoh amat, lu mau ngapain deh, lu mau senang, lu mau susah, bukan urusan gua, pokoknya gua pemimpin lo, pokoknya lu kalau udah ikutin gua ya udah, gua senang, tapi kalau lu nggak mau ikutin gua ya terserah juga. Ini namanya laissez-faire. Dan ini yang nggak ada bagus-bagusnya, ya. Dan dia kalau dalam sumbu tadi dia di mana posisinya? Di luarnya, ya. Nah kamu kalau jadi leadership tinggal pilih mau yang mana, autokratis, demokratis, atau kalau nggak bisa jadi pemimpin jadinya ya laissez-faire, ya. Laissez-faire itu pemimpin yang masa bodoh, yang nggak peduli sama lingkungan sekitarnya, seperti itu. Anak buah mau ngapain terserah, pokoknya pekerjaannya selesai. Nah seperti itu, ya, yang penting tugas saya terpenuhi, seperti itu. Kemudian ada dua dimensi leadership style, ya. Ada yang leadership berdasarkan struktur pekerjaan, ada yang berdasarkan pertimbangan kepada pekerjaannya atau job structure dan employee consideration. Kemudian ada leadership grid, ya. Ini dia concern pada tingginya produksi dan juga berorientasi kepada produksi dan berorientasi kepada orang. Jadi sebenarnya 2 dan 3 ini sebenarnya sama, cuman beda istilah aja, gitu. Nah kita lihat di mana beda istilahnya. Ini yang basic leadership, yang tadi berarti yang apa? Autokratis dan partisipatif atau demokratis, ya. Di buku ada teori X dan teori Y. Teori X menganggap apa itu? Bawahan itu pada dasarnya tidak suka bekerja sehingga perlu diawasi. Ya. Teori itu salah, ya. Teori Y harusnya, ya. Teori Y, bawahan pada dasarnya suka bekerja sehingga tidak perlu diawasi. Ini kan berarti dua sumbu yang bertolak belakang. Nah, kalau skornya adalah 10, maka dia masuk ke orang yang autokratis. Artinya dia orang yang tanpa kompromi. Kalau dia di skornya 40, berarti dia masuk di orang yang partisipatif atau sifatnya demokratik, ya. Nah, ini yang kedua tadi, structuring and consideration style. Structuring itu apa? Dimana leader itu melakukan perencanaan, mengorganisasikan pekerjaan, memimpin dan mengkontrol pekerjaan ininya, karyawannya. Jadi dikontrol, pemimpin yang mengkontrol, pemimpin yang merencanakan, pemimpin yang mengorganize, dan pemimpin yang memimpin pekerjaannya. Yang orang-orang tipe structuring ini dia fokus kepada pekerjaannya, ya. Jadi apapun itu pekerjaan harus selesai. Pokoknya saya nggak mau tahu pekerjaannya selesai. Nah, itulah tipe orang struktur. Kemudian yang tipe consideration adalah leader ini berkomunikasi kepada bawahannya untuk membangun kepercayaan, persahabatan, dan dukungan dan respect. Nah, ini fokusnya apa? Membangun relasi dengan employee. Yang pertama adalah kalau yang di atas strukturnya fokusnya adalah pekerjaan selesai. Nah, mana yang bagus, Pak? Nah, saya bilang lagi, nggak ada yang paling bagus, nggak ada yang paling jelek. Contohnya gini, ketika kita memimpin orang-orang yang, mohon maaf, levelnya adalah level buruh-buruh kasar, ya, buruh-buruh
kasar. Anda jadi mandor di pabrik, pekerjaannya adalah tamatan-tamatan SD dan SMP yang mungkin akan bergerak kalau dengan cara ancaman. Nah ini berarti nggak cocok kita pakai consideration, mereka nggak bisa. Maksudnya kita bangun kepercayaan, bangun persahabatan itu justru nggak mau. Mereka justru lebih bergerak ketika mereka dimarahin, ya. Mereka justru akan bergerak ketika mereka dikasih ancaman. Tapi kalau kita ajak dialog, ajak ini, mereka biasanya nggak cocok dengan itu. Fokusnya adalah bagaimana pekerjaan itu selesai, ya. Kemudian kalau kita memimpin orang-orang yang berpendidikan atau levelnya adalah sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, ya kita nggak bisa pakai structuring. Ya kita justru harus menggunakan yang consideration. Kita bangun kepercayaan supaya apa? Orang itu bekerja yang menurut keinginannya, ya saya memang harus bantu dia gitu. Dan dia mau bekerja dengan saya bukan karena perintah saya, tapi memang dia merasa itu perlu dikerjakan. Jadi membangun komunikasi di sini sifatnya, ya. Nah kemudian ini yang masih sama. Jadi matriknya kalau dari structuring and considering ini ada 4 tipe, ya. Ada yang strukturnya tinggi dan high consideration. Jadi dia tetap dalam mengatur pekerjaan, tapi dia tetap juga dalam consideration. Jadi ini bukan spektrum seperti autokrasi dan pasifati tadi, ya. Ini bisa dua kemungkinan. Bisa orangnya high structure, high consideration, atau low structure, low consideration, atau low structure and high consideration, atau high structure and low consideration. Ini ada kotaknya kuning, biru, merah, hijau. Nah kamu silakan diri kamu dievaluasi. Saya masuk yang mana ya? Dalam situasi tertentu, Boya sebagai ketua kelompok, ya. Saya ini orangnya yang, saya sih nggak terlalu kaku terhadap bawahan saya. Mereka yang merencanakan sendiri, mereka yang organize sendiri. Yang penting saya bangun hubungan aja dengan mereka supaya mereka mau mengerjakan tugas-tugas mereka. Berarti saya masuk yang biru, low structure and high consideration. Tipe lain, saya harus kasih anak buah saya ini garis kerja yang jelas. Setiap jam saya teleponin, ya, saya pengen tahu hasilnya, dan kalau ada yang nggak beres saya langsung turun tangan, ngasih arahan ke mereka. Berarti kamu tipenya adalah orang yang high structure and low consideration, ya. Biasanya seperti itu kita bisa membagi orang-orangnya, ya. Nah kemudian yang ketiga disebut dengan the leadership grid, ya. Ini sama dengan yang kedua tadi, ya, yang berorientasi ke produksi dan orang, ya. Kalau ini bedanya apa? Dia pakai kuesioner untuk melihat manajer itu concernnya kemana, dan dari kuesioner ini terbagilah menjadi 5 gaya kepemimpinan. Kalau satu namanya, kalau kuesionernya satu gitu, ya, berarti 1 ke production, 1 ke people, ya. Berarti leadernya dia sangat rendah concern kepada orang dan kepada pekerjaannya. Dan inilah disebut dengan tadi laissez-faire, ya. Laissez-faire bahasa Prancis itu. Pemimpinan masa bodoh amat gitu. Dia nggak peduli sama orang, dia nggak peduli sama produksi. Nah, kemudian yang tipe kedua, leader dengan authority compliant. Dia sangat concern ke produksi dan ke orangnya rendah. Nah, contohnya mandor pabrik yang galak-galak tuh. Kalau produknya jelek, itu dia marah-marah, goblok gitu kan, tolol gitu. Dia nggak pikirin itu perasaan orang yang digoblok dan ditololin itu. Nah, ini tipe 91. Pokoknya produksi harus bagus, masa bodoh lo mau ngapain, ya. 19. The leader with a country club management style. Dia sangat concern ke people, tapi concern ke produksinya enggak. Nah, contohnya gimana? Anda jadi pemimpin regional dari sebuah minimarket, gitu kan? Gini, datang ke dari itu anak buah di salah satu cabang,
itu kemalingan, Pak. Kecolongan, semua produk-produknya hilang, dicolong maling. Kata Anda, oh ya udah nggak apa-apa, yang penting kamunya nggak apa-apa kan, kamunya baik-baik kan, ya udahlah produksi biarin aja. Nah itu contoh yang leader with country club management style. Dia lebih menjaga perasaan anak buahnya dibanding produksinya, seperti itu. Nah yang ini adalah 5-5 ya. Ini the middle nih, dia setengah-setengah. Produksi dia concern tapi setengah, orang juga dia concern tapi setengah juga. Nah kebanyakan orang yang kayak gini, yang di tipe 5-5. Dan ini juga sebenarnya kalau saya dalam situasi sekarang kita bisa balance ya, di tipe 5-5 ini seharusnya bisa kita bangun gitu. Karena nggak ada orang yang ekstrim seperti 91 atau 19. Nggak ada yang ekstrim seperti itu. Adanya di tengah-tengah ini biasanya. Yang kelima yaitu 9-9. Nah ini leader dengan concern kepada orang dan concern kepada produksi. Atau berbeda dengan sistem sebelumnya, inilah yang paling bagus ya. Leader seperti ini akan memberikan kinerja yang maksimal dan kepuasan tenaga kerja yang tinggi juga. Jadi produksinya bagus, karyawan juga merasa dihargai. Nah ini ada 5-5. 5 tipe leadership. Oke. Ada dua ini lagi kan, sistem kepemimpinan lagi kan, teori. Nah kamu tuliskan di paper kamu ya, saya nggak terangin semua. Tadi ada 4 trait udah saya terangkan, behavior udah saya terangkan. Nah kamu sisanya ada situasional, satu lagi apa tuh tadi saya lupa, dan kontemporari ya, situasional dan kontemporari. Nah apa itu situasional, apa itu kontemporari? Nah jadi di bab 2 ini kamu pelajari teorinya semua supaya kamu tahu. Jadi untuk menjawab di bab 3 nanti. Nah jadi bab 3-nya apa? Bab 3-nya apa yang jadi kesimpulan kita? Jadi seperti apakah tipe manajemen yang di revolusi industri 4.0 itu? Nah, kan tadi udah kamu paparkan teorinya ya di bab 2 ya. Nah di bab 2 itu selesai teorinya kamu bahas. Nah kamu masuk ke bab 3. Bab 3 itu bicara apa? Fenomena yang ada sekarang ini yang bisa kita amati ya. Fenomenanya seperti apa dalam dunia kerja contohnya. Nah ini lingkungan kerja masa lalu, old office environment. Kita lihat meja bersusun ya, orang-orang berpakaian seragam semua ya, alat kerjanya tersusun rapi semua, berbaris ya. Di situ kita lihat ada orang bekerja dengan meja yang spesial ya, meja kerja spesial, dan di situ ada bosnya. Kita lihat juga ini adalah lingkungan kerja di masa yang saya sebut dengan masa lampau, masa lewat ya. Yang sekarang seperti apa? Nah, yang sekarang seperti ini ya. Orang berdiskusi tidak harus lagi di meja rapat, tapi bisa di taman atau bisa di ruang tamu seperti biasa. Bekerjanya seperti itu. Berdiskusi nggak harus lagi di rapat yang tertutup, orang yang melingkar, semua pakai dasi ya, semua rapi. Tapi sekarang kita lihat orang bekerja pakai kaos ya, kaos oblong, pakai jeans. Itulah model kerja zaman sekarang, seperti itu di startup. Pakaiannya juga sudah disebut dengan pakaiannya casual ya, mungkin pakaiannya nyantai ya. Yang dibutuhkan apa sekarang? Intelijen dan kreativitas ya. Bekerja sambil minum kopi ya, duduk bersila di lantai pun juga silahkan. Itulah yang sekarang. Nah yang masa depan gimana? Masa depan bisa jadi partner kita robot ya, nggak tahu kita sekarang, mungkin belum ada, tapi kedepannya ya seperti itulah yang terjadi. Mungkin kedepannya masing-masing kita akan punya ruangan kerja sendiri-sendiri, masing-masing di rumah masing-masing. Kita nggak harus ke kantor, semuanya bisa kita jalankan dari rumah kita masing-masing. Seperti kita sekarang ini, bibit-bibitnya yang bisa kita lihat. Kita belajar, ada yang di Belitung, ada yang di Pontianak, ada yang di Jakarta, ya. Nggak harus lagi di satu tempat, kita bisa melakukan pekerjaan. Nah, ketika orang-orang itu sudah berbeda tempat-tempatnya,
jaraknya jauh-jauh semua. Nah, apakah itu masih bisa dilakukan model manajemen lama? Nah, itu yang menjadi pertanyaan, ya. Oke, jadi di sini harus ada transformasi kepemimpinan, ya. Dari yang sifatnya center itu gimana tuh? Leadership itu hanya ada di satu orang, ya. Hanya satu orang di sini pemimpin. Sistemnya kita lihat ya seperti seorang raja, gitu ya. Kita harus bertransformasi kemana? Ke share leadership, ya. Share leadership, leadership yang bersama-sama, secara berbagi. Jadi setiap orang akan bisa menjadi pemimpin di porsinya masing-masing, di kapabilitasnya masing-masing, di kompetensinya masing-masing. Setiap orang yang menjadi leader tidak harus yang punya trait, yang punya sifat-sifat kepemimpinan, semua bisa jadi leader dan semua memiliki kompetensi. Seperti itu. Harusnya transformasinya seperti itu, kesimpulannya seperti itu. Nah, inilah yang harus dijawab. Bagaimana seorang manajer memanage orang-orang di waktu sekarang dan masa yang akan datang? Tulislah analisis kamu dan konklusinya di dalam paper. Ya, sekian dari saya. Ya, sekian dari saya. Nah, masih ada waktu, saya tambah waktu kira-kira. Kalau masih ada yang mau tanya, silahkan tanya. Ntar jangan nanya lagi di udah lewat baru ditanyain, ya. Ntar udah nggak ini lagi, udah nggak hangat lagi gitu. Silahkan. Oke, ada nanya nih. Waduh, kemarin minta Google Meet katanya supaya bisa nanya gitu. Udah dikasih Google Meet, nggak ada yang nanya. Kalau belumnya berarti saya anggap sudah jelas semua, ya. Karena kalau bisa saya rentan nih nanya ini nggak sih, karena nggak ngerti jangan-jangan. Oh iya, silakan. Kan di bagian makalah bab 1 itu kan ada penjelasan permasalahan, silakan mengacu topik-topik pembahasan pertemuan 1 sampai 14. Itu yang mana, Pak? Lihat di silabusnya, di SAP-nya. Kamu punya portal tuh. Lihat di pembahasan dari minggu ke-1 sampai minggu ke-7. Nah, kamu boleh bebas pilih topiknya yang mana aja. Tapi temanya harus yang saya kasih itu, tantangan manajerial di era industri 4.0. Nah, yang sekarang ini yang saya demokan adalah kita ambil topik leadership. Nah, ini leadership. Nah, kemarin-kemarin kan ada planning. Kemarin-kemarin ada organizing. Nah, kamu bisa ambil bagaimana dalam hal memplanning pekerjaan. Seperti itu, mengorganize pekerjaan di masa yang akan datang. Tapi saya arahkan di sini, saya kasih tema supaya apa? Supaya kamu nggak terlalu banyak mau milih apa, ya. Kadang-kadang kalau kita nggak tentukan tema, jadinya kamu bingung mau milih apa, ya. Dari pertemuan 1 sampai 14 itu, lihat ini tahu ya, portal ya. Portal itu kan ada silabusnya tuh, 1 sampai 14. Nah, berarti dari minggu ke-1 sampai minggu ke-7, lihat itu. Minggu ke-7 itu berarti pertemuan 13-14, ya. Silakan bebas, tapi topiknya harus berkaitan dengan yang saya sampaikan. Ya, begitu. Sekian, jelas? Jelas, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ya, siapa lagi yang mau tanya? Silakan. Pak, Maria mau tanya. Oke, Erin. Pak, ya kan yang di bagian 4 yang bisa leadership itu kan di bagian trait punya kan ada dibagi jadi beberapa macam kan. Ya. Terus itu maksud dari kemampuan supervisi itu kayak gimana ya? Kemampuan supervisi itu yang trait, ya. Kita
bisa mengawasi anak buah kita, kita mempunyai kemampuan mengawasi orang, mengawasi segala pekerjaannya, itu dia. Kadang-kadang kan ada orang nggak punya kemampuan supervisi, orang masa bodoh gitu. Kemampuan supervisi itu kita bisa, pokoknya kita memiliki kemampuan mengawasi yang kuat, mengawasi orang, itu seperti itu. Jelas, Erin? Jelas Pak, terima kasih. Ya, ada lagi. Halo Pak, Ya, silakan. saya mau nanya yang bagian bab 1 sama bab 2. Bab satunya kan tadi ada di materi Bapak kasih metode penyelesaian masalah, sama yang bab 2 sama ulasan terhadap teori tentukan solusi. Itu maksudnya bedanya di mana ya Pak? Bab 1 itu isinya uraian latar belakang permasalahan, ya. Jadi rumusan masalah yang kamu mau tulis itu di bab 1. Tapi sebelum kamu tulis rumusan masalahnya, tulis dulu latar belakangnya sehingga kita bisa sebut oh masalahnya ini gitu, ya. Oke, bab 2. Bab 2 itu kamu bahas metode penyelesaian kasusnya adalah dengan studi literatur. Studi literatur itu apa sih? Kita mencari jawabannya melalui pendalaman kita terhadap teori. Jadi kamu nggak harus studi lapangan, nggak harus ketemu orang, ya cukup baca teori aja, baca teori, dan teori itu kamu analisis. Jadi kamu menggunakan metode analisisnya, ya kamu sendiri yang menganalisis dari teori itu. Jadi metode penulisannya menggunakan studi pustaka atau studi literatur, itu maksudnya. Sambil kamu memaparkan teori itu ya studi literatur namanya. Nah, bab 3-nya, saya bab 3 kan ya, mintanya ya, 3 bab kan ya. Bab 3-nya baru ininya, pembahasan dan solusinya, kesimpulannya, seperti itu. Jelas nggak? Oke, makasih Pak. Ya, jadi ini ya, sistematis ya. Kita utarakan masalahnya, terus kita gali teorinya. Setelah kamu paham teorinya, kamu menggali teori itu disebut dengan metode studi kepustakaan namanya. Gali teorinya, nah setelah kamu tahu teori, bab 4-nya analisis berdasarkan fenomena yang ada. Analisis lalu simpulkan di bab 3 tersebut. Jangan lupa ada ini ya, bukannya kamu harus mengarang total, enggak. Kamu cari kutipan-kutipan, cari artikel, kutip. Oh, menurut pendapat si Anu, masa depan itu nggak perlu lagi manajer taunya. Nah, udah kutip, kata siapa? Si ini mengatakan tahun sekian manajer tidak diperlukan lagi. Karena apa? Orang udah bekerja sendiri-sendiri. Itu kan boleh aja berpendapat begitu. Boleh. Tapi tentu harus ada dukungan kata siapanya. Ya. Jadi bedakan dengan mengarang ya. Bedakan dengan mengarang. Kalau mengarang kan kamu imajinasi sendiri. Kalau bikin paper, kamu mencari pendapat-pendapat orang, kamu rangkum untuk jadi argumen kamu. Ya, berarti pendapat saya sesuai sama si ini, sama si ini, sama si ini. Seperti itu loh. Gitu. Pak, sumbernya berarti kita cantumin di daftar pustaka. Iya, sumber kamu tampun di daftar pustaka. Dan kalau ada kutipan, contohnya gini, menurut si A bahwa manajer itu tidak perlu lagi di tahun 2020. Nah, di tulisannya itu dikutip namanya siapa yang mengatakan itu, tahun berapa, di badan tulisannya ya. Nah, di daftar pustaka kamu tulis buku ini judulnya apa, tahun berapa. Jadi sinkron, kutipan di tengah ada, daftar pustaka ada, seperti itu. Jadi ingat ya, bukan mengarang seperti mengarang apa cerpen atau enggak, tapi kamu baca, kamu punya pendapat, cari argumennya. Argumennya adalah dari kata-kata orang, dari teori, seperti itu. Jelas? Jelas Pak, kalau misalnya argumennya dari kita sendiri boleh nggak Pak? Argumen dari kamu, memang argumen harus dari kamu sendiri, tapi kamu cari pendukung teorinya. Boleh. Itu seperti itu. Atau kamu punya argumen orang lain dan kamu setuju juga boleh, tapi pokoknya argumen yang kamu nyatakan itu ada pendukung-pendukungnya. Itu. Ya. Jadi dasar keputusan kita itu ada dasarnya gitu. Oke Pak, terus yang katanya
yang teori leadership itu kan ada dibagi 4 tuh Pak ya. Ya, Yang dimasukin makalah 4-4-nya apa kita pilih salah satu? empat-empatnya. Karena kan kamu harus membandingin semua teori dulu baru bisa analisis. Oke Pak, makasih. Kuasain dulu empat teori itu ya. Itu ada di buku, ada semua kok di buku, tinggal kamu pelajari aja. Nah, kalau kita menganalisis kasus, kita harus tahu dulu semua teorinya. Nah, nanti di bab 3-nya baru kamu cenderung ke teori yang mana pilihan kamu. Cenderung ke teori trade. Nah, itu baru ada alasannya kan? Jadi di bab 3 baru yang kamu pilih teorinya apa. Di bab 2 semuanya seperti itu. Oke Pak, makasih. Jelas ya? Iya. Baik. Udah jam 11.15 ya. Kita rasa cukup. Nah, mudah-mudahan ini bisa membuka membuka. Nanti saya kirim ini ya, saya kirim PPT-nya lewat WhatsApp group biar bisa dapat semua. Dan ini mudah-mudahan bisa membuka wawasan kamu dalam menulis paper supaya papernya nggak kacau balau, isinya ngawur-ngawur. Saya nggak mau begitu ya. Kamu kuliah capek-capek ya, hasilnya harus bagus karena nanti kamu akan nyusun skripsi loh ya. Maaf, ada pertanyaan di chat. Ada pesanan di chat. Tidak sesuai dengan, nah, cari teori pendukung yang sama ya. Nggak boleh kamu harus cari teori yang sama. Jadi kalau kamu punya pendapat yang tidak sesuai, pendapat kamu tidak sesuai pasti ada landasannya, dan itu harus kamu cari teorinya. Nggak bisa kita bikin teori sendiri ya. Nggak boleh begitu. Apakah boleh kalau mendapatkan teori yang tidak sesuai, kemudian saya buat argumen untuk melawan argumen tersebut? Nah, melawan argumen tersebut pakai teori lagi ya. Oke, itu jadi menulis ilmiah seperti itu. Baik. Oke, kelas kita tutup ya, karena saya mau siap-siap ya.